dari ini Cordelia, ini Najila, ini Zilpa, dan ini Gisya. Kalian dari mana? Dari tim Laksamada SDN Lamansari. Tujuan kesini mau apa? Ini mewawancarai tentang pelaksanaan kegiatan MPLS khususnya kelas 1. Apa yang ditanya? Apa tujuan dari program MPLS di sekolah SDN Negeri Lamansari? Iya, ibu kan membuat program ya MPLS khususnya untuk kelas 1. Jadi tujuan program MPLS ini adalah untuk mengenalkan potensi siswa baru kepada guru yang baru, khususnya ibu. Apa sih potensi-potensi peserta didik yang baru ini? Kan beda-beda ya. Nah, baru di sana akan terlihat nanti sewaktu akan ada kegiatan-kegiatan. Lalu membantu siswa khususnya kelas 1 untuk beradaptasi di lingkungan yang baru. Asalnya mungkin dari lingkungan rumah tangga, asalnya mungkin dari TK atau RA, lalu masuk ke SD, maka lingkungannya baru, temannya baru, gurunya baru. Jangan sampai anak itu, wah di SD Lamansari mah kalau di SD mah begini, nggak mau takut gitu kan. Nah, jadi untuk mengenalkan sekolah, sarana dan prasarananya bagaimana, teman-temannya bagaimana, ya termasuk adalah guru-guru, kepala sekolah, termasuk kepada tenaga pendidikannya bagaimana, ya. Lalu menumbuhkan motivasi kepada para siswa, semangat cara belajar, ya. Karena kalau di RA, di TK itu berbeda belajarnya. Kalau di SD ini sudah dikenalkan bagaimana dia harus bisa mandiri, tidak tergantung lagi kepada orang tua, tidak boleh lagi ditemani di kelas oleh orang tua. Lalu kalau bisa ya berangkatnya juga bisa mandiri, ya. Belajar di sekolahnya juga mengenali huruf-huruf harus sudah tidak dibantu lagi oleh guru, ya. Nah, itu jadi juga menumbuhkan perilaku positif. Nah, perilaku positif anak itu dikenalkan bagaimana kejujuran, bagaimana kemandirian, ya, sikap saling menghargai, saling membantu. Jadi tujuannya itu, maka nanti dari tujuan itu akan direfleksikan dari kegiatan-kegiatan. Cukup? Ya. Ada lagi soalnya? Siapa yang bertanya jawab dalam pelaksanaan program MPLS di SD Negeri Lamansari? Ya. Kalau yang bertanggung jawab tentu saja adalah kepala sekolah, ya, UIN di sini itu adalah penanggung jawab terhadap kegiatan MPLS. Barulah di bawahnya itu sebagai ketua, ya, bukan sebagai ketua, lalu ada sekretarisnya itu Bu Jihan, dan anggotanya semua guru dan staf sekolah SD Lamansari itu semua, mereka semua nantinya bahu membahu dalam pelaksanaan keselenggaraan MPLS ini. Kapan waktu pelaksanaan program MPLS biasanya dimulai dan berakhir? Kalau pelaksanaannya sesuai dengan juknis. Jadi kalau kelas 1 itu oleh pengawas itu disarankan 12 hari. Itu kan kalau disarankan, jadi selama 2 minggu. Nah, ibu melaksanakannya mungkin tidak 2 minggu atau tidak 12 hari, tapi hanya 11 hari. Jadi mulai tanggal 15 sampai tanggal 26 Juli. Jadi pelaksanaan itu khusus untuk kelas 1, ya. Di mana lokasi atau tempat dilaksanakannya program MPLS di SD Negeri Lamansari? Kalau tempat pelaksanaan tentu saja di ruang kelas 1. Jadi lebih banyak di dalam kelas. Karena selain itu ibu juga selain ada kegiatan game, juga anak itu mengisi asesmen kognitif atau non kognitif. Di sana ibu akan mengetahui sampai sejauh mana kemampuan anak-anak dalam menulis, dalam mengenal huruf, dalam mengenal angka. Lalu ada juga nanti di luar biasanya permainan bagi, lalu yang ada memperkenalkan nama. Nanti mungkin hari Sabtu itu ada game yang berkaitan dengan kegiatan pramuka. Mengapa program MPLS dianggap penting dalam pendidikan siswa sekolah dasar? Tentu saja penting, ya. Karena kalau misalnya sebuah program tanpa program terlebih dahulu itu mungkin akan kacau, ya. Hari Senin kalau tidak ada program nih tertata dengan rapi, terdokumentasikan, nanti apa ya guru kelas ibu mungkin bingung ya, hari ini apa ya, mungkin
mungkin nantinya akan mengambil apa-apa, nanti hari Selasa lagi apa ya. Nah kalau sudah terprogram itu jadi tersusun rapi, oh hari Senin nih memperkenalkan diri, nanti hari Selasa apa nih, oh hari Selasa nih kegiatannya mengenal lingkungan sekolah, sarana dan prasarana. Anak-anak kan diajak tuh, nanti hari Rabu apa sih hari Rabu, oh ada gini tentang mengenal angka dan lain sebagainya. Jadi harus terprogram. Kalau tidak terprogram nantinya akan kacau. Mungkin ibu bingung, anak-anak juga bingung gitu kan. Nah selain itu juga supaya program ini selain sebagai dilaksanakan oleh ibu, supaya ibu tahu nantinya 11 hari ini apa saja nih yang akan diberikan kepada peserta baru itu, khususnya kelas 1, juga sebagai bahan laporan, ya laporan kepada pengawas, lalu pengawas laporannya kepada dinas pendidikan, gitu ya. Bagaimana prosedur dan kegiatan yang dilakukan selama program MPLS di sekolah dasar untuk memperkenalkan lingkungan sekolah kepada siswa baru? Kalau prosedur atau kegiatannya itu sudah tertuang nanti di program ini, ya. Ini semua tertuang dalam program kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah. Nanti ibu melihat dari sini, guru-guru juga yang akan membantu nantinya, itu bisa terlihat di sini ibu kepala, semuanya di sini semua tertuang di sini. Jadi hari Senin itu apa? Oh hari Senin nih memperkenalkan diri sendiri siswa itu. Oh berarti tidak perlu di luar kelas, berarti di dalam kelas juga perlu. Lalu misalnya oh ada permainan game untuk anak paham tidak mengetahui jumlah benda, misalnya kan jumlah benda ada gamenya tersendiri nih, lebih leluasa kan. Oh nanti diajaklah keluar ke lapangan, bagaimana mereka nanti berinteraksi, bermain dan lain sebagainya. Jadi semuanya tertuang di sini ya seluruhnya. Ada lagi? Sudah. Terima kasih Ibu atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.